Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hafiz Sunarto Sugiarto, beserta Latsar CPNS Angkatan 30 Kelompok 2. Di sini, saya sebagai perwakilan kelompok 2 bersama Pak Guru Abdul Aziz akan sedikit membahas tentang permasalahan pelayanan publik di SD 8 Bumumas, Kecamatan Sekotong. Pada masa sebelum pandemi, pelayanan publik berupa pendidikan ini dilakukan dengan cara pembelajaran secara langsung atau tatap muka kepada para peserta didik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bentuk pelayanan publik yang ada di sekolah. Pelayanan publik yang ada di sekolah adalah pendidikan, di mana tenaga pendidik melakukan pelayanan berupa jasa dengan memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Setelah adanya pandemi, pembelajaran yang sebelumnya tatap muka harus terhambat, sehingga sekarang dilakukan secara jarak jauh untuk menghindari pandemi. Diperlukan kreativitas dari guru sebagai tenaga pengajar untuk beradaptasi dalam memberikan materi yang mudah diakses kepada peserta didik. Salah satu cara yang digunakan oleh para guru adalah dengan memanfaatkan media digital, seperti menggunakan media YouTube untuk penyampaian materi, menggunakan Google Classroom untuk mengolah kelas, atau video conference seperti media Zoom untuk mengajar. Walaupun bisa menjadi solusi untuk masalah pelayanan publik berupa pendidikan di sekolah, tapi muncul beberapa masalah baru yang perlu perhatian khusus. Berikut pemaparan dari Pak Guru Abdul Aziz mengenai masalah-masalah yang muncul selama proses pembelajaran jarak jauh dan inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan melalui penerapan WOG di lingkungan sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan berupa pendidikan di sekolah, Pak Aziz. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baiklah, berikut saya akan jabarkan masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, jaringan internet lambat. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat, mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, Skype, dan aplikasi lainnya untuk menghadiri video conference. Aplikasi-aplikasi untuk menghadiri video conference tersebut membutuhkan jaringan internet yang kuat agar proses pembelajaran tetap lancar dan tidak terkendala video yang tiba-tiba berhenti atau suara yang putus-putus. Permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan guru secara utuh. Yang kedua, kuota internet mahal. Selain jaringan internet yang sangat lambat, terutama untuk mereka yang berada di daerah pedalaman atau di luar Pulau Jawa, tantangan dan halangan belajar online selanjutnya adalah harga kuota internet yang terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Yang ketiga, ketersediaan alat komunikasi. Masih banyak pelajar di Indonesia yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer dan smartphone. Hal ini biasa dialami oleh pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terkadang, satu-satunya perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh keluarga hanya handphone biasa tanpa akses internet. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di Indonesia. Keterbatasan akses ke perangkat yang terhubung dengan internet ini banyak dialami, terutama oleh pelajar yang berasal dari desa dan pedalaman. 4. Sulit untuk interaktif. Meski hal ini tidak selalu terjadi, namun umumnya proses belajar mengajar yang dilakukan secara online menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif. Banyak siswa yang merasa bingung dengan suatu materi namun kesulitan untuk bertanya kepada guru. Hal ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi secara satu arah saja dan tidak memberikan kesempatan murid untuk bertanya. Apalagi di beberapa kasus, guru seringkali tidak mengadakan video conference dan hanya memberikan materi tertulis dan video penjelasan saja kepada siswa. Hal ini tentu menyulitkan para siswa untuk memahami dan bertanya terkait materi tertentu kepada guru. Alhasil, proses belajar mengajar menjadi tidak efektif untuk siswa. 5. Banyak gangguan di rumah.
Perbedaan utama dari belajar di sekolah atau kampus dengan belajar di rumah adalah tingkat disinteraksi yang dialami oleh para pelajar ketika belajar di ruang kelas. Maka lingkungan ruangan tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar. Hal ini berbeda dengan proses belajar mengajar dari rumah. Tidak semua pelajar memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar. Banyak dari pelajar tidak memiliki ruang belajar yang sunyi, senyap, mendapat sinar yang mencukupi dan nyaman. Ditambah lagi, seringkali aktivitas di lingkungan rumah menyebabkan distraksi yang cukup banyak bagi pelajar. Distraksi tersebut sangat beragam, mulai dari distraksi suara, distraksi pandangan, dan banyak lainnya yang menyebabkan pelajar tidak dapat fokus belajar. Yang keenam, guru dan murid belum siap digitalisasi. Selama ini, masyarakat hanya mengenal proses belajar secara tatap muka. Proses pembelajaran secara daring masih sangat langka dilakukan di Indonesia, sehingga perubahan sistem belajar dari tatap muka menjadi daring membuat banyak pihak harus segera beradaptasi dengan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital yang harus dipelajari mulai dari perangkat keras hardware hingga software atau aplikasi, banyak pihak seperti guru hingga pelajar yang tidak terlalu paham menjalankan fitur tertentu di dalam software, sehingga pembelajaran tidak maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, saya memiliki beberapa inovasi dan solusi melalui pendekatan Whole of Government atau WOG beserta dengan tujuan dan tantangannya. Yang pertama, bersama-sama dengan guru sekolah menerapkan strategi jemput bola dengan melakukan pembelajaran di rumah-rumah siswa. Ini merupakan pendekatan WOG kategori koordinasi dengan tipe penyertaan. Untuk mengatasi sulitnya sinyal dan ketersediaan alat komunikasi serta mahalnya kuota internet, saya berencana mempraktikkan pembelajaran secara langsung ke siswa agar dapat memberikan secara maksimal dan tidak lupa juga menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak. Strategi ini dilakukan dengan mengumpulkan siswa di titik kumpul atau rumah siswa yang bisa digunakan, seperti berugak dan lain-lain. Tantangan yang dihadapi adalah waktu dan jarak yang harus dibagi sebaik-baiknya serta tenaga guru yang diperlukan. Yang kedua, penggunaan HT atau HT untuk belajar jarak jauh tanpa tatap muka. Ini merupakan pendekatan WOG kategori koordinasi dengan tipe penyertaan dan point planning. Kesulitan akan tatap muka di kala pandemi dan sulitnya sinyal serta ketersediaan alat komunikasi untuk belajar HT dapat digunakan sebagai pilihan untuk belajar jarak jauh, di mana anak-anak dikumpulkan di satu titik dan belajar bersama menggunakan HT. Untuk pengadaan, bisa kita lakukan dengan koordinasi dengan pihak berwajib untuk peminjaman atau dengan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengumpulkan dana swadaya. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya dana yang cukup besar dan koordinasi dengan pihak berwajib, serta perlu sosialisasi penggunaan HT kepada guru dan murid. Yang ketiga, menerapkan sistem kakak adik belajar. Ini merupakan pendekatan WOG kategori koordinasi dengan tipe penyertaan. Untuk membuat anak tetap fokus dan menarik dengan kondisi lingkungan yang memang tidak disiapkan untuk belajar, saya berencana menerapkan sistem kakak adik belajar, di mana 2 kelas beda tingkat digabungkan dan kakak kelasnya saya beri tanggung jawab untuk mengajari adik kelasnya. Selain dapat membuat kelas lebih menarik, kakak kelas tersebut akan lebih memahami ilmu yang sudah diberikan dengan mengulang. Dan tantangan yang dihadapi adalah
perlu dibiasakan antara siswa untuk bertanggung jawab dan mengajarkan. Yang keempat, melakukan rapat koordinasi antar guru, murid, dan tokoh masyarakat. Ini merupakan pendekatan WOG, kategori koordinasi dengan tipe penyertaan. Distraksi di rumah dapat terjadi salah satunya karena pengaruh atau tekanan orang tua di dalam memberi izin anaknya pergi atau berkumpul di rumah teman atau sekolah dengan alasan tidak ada yang bantu ibu bapak dalam menjaga ternak atau ngarit atau menjaga tanaman dari binatang buas. Sehingga tenaga pendidik kewalahan dalam mengarahkan dan melayani peserta di dalam pembelajaran. Solusinya harus ada pendekatan koordinasi antara komite sekolah, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat untuk memberi pengarahan kepada orang tua murid dalam rapat bersama dan mengambil keputusan bersama untuk hasil yang lebih baik. Tantangan yang dihadapi adalah ketidaksiapan orang tua dalam membagi waktunya untuk menemani anak didik. Yang kelima, peningkatan kompetisi digital dengan kerjasama antar guru dan dinas pendidikan. Ini merupakan pendekatan WOG kategori koordinasi. Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman serta dapat menyampaikan pembelajaran kepada siswa, diperlukan guru yang melek teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan training tentang penggunaan aplikasi maupun software yang mendukung pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan guru komputer atau bila tidak ada, melapor ke dinas untuk mencari guru komputer yang bisa menjadi pengajar. Tantangan yang dihadapi adalah butuh waktu dan koordinasi yang cukup rumit untuk mempersiapkan pembelajaran digital dan juga diperlukan kesiapan guru untuk belajar. Demikianlah penjelasan singkat dari kami, Angkatan 30 Kelompok 1, atas segala kesalahan dan kekurangan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.